صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بقدوم الحبيب المحبوب. صلوا على النبي محمد. اللهم صل عليه. ما شاء الله. Jalan. Tarik. Stabil. Sarik. Alhamdulillah, masya Allah. Saya langi saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iqraran li rububiyyatihi وإرغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله العبد الصادق في قوله وفعله وعلى آله وأصحابه وذريته وأزواجه وتابعيهم إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يستجاب لها. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan para habaib zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita mencintai mereka karena kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, dengan adanya mereka, dengan cinta kepada mereka menjadi sebuah tolak ukur dari keimanan seseorang. Bagaimana tidak kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kecintaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada kepada cinta kepada keluarganya. Karena subhanallah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menitipkan zuriyahnya sebagai salah satu sarana rahmatnya Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad, yang dilanjutkan oleh zuriyah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kehadiran mereka, semoga dengan kedekatan kita, semoga dengan kecintaan kita terhadap mereka, Allah Subhanahu wa taala menjadikan syafaatnya Rasul wajib terhadap kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Akhussu bil dzikr Sayyid al-Am Al-Habib Ibrahim Al-Habib Ibrahim Al-Idrus wa Sayyid Al-Habib Ja'far Al-Kaf. Semoga kehadiran mereka di sini ataupun semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur mereka. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rezeki mereka. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau selalu istiqamah di jalan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama Sampai 3 semuanya. yang sama-sama kita muliakan para guru-guru, para ulama, pewaris baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ikut serta hadir di majelis ini. Semoga dengan adanya mereka kita tambah dekat kepada ulama, tambah dekat kepada ilmu, dan tambah dekat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan para hadirin pecinta baginda Muhammad dan para hadirat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat demi nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul kembali di majlis yang mutawadhi ini,
dalam kajian rutin kita, yaitu pembacaan sebuah hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersangkut pautan dengan sifat Nabi Muhammad. Yang dimana kita alhamdulillah pembacaan hadis tersebut kita ambil dari Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah wal Khasa'il Al-Mustafawiyah karangan Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sawrah At-Tirmidzi. Mungkin kita sudah tahu, insyaallah pada hari ini, pada malam ini kita akan adakan sebuah haul. Yang pertama dari haulnya Guru Syarwani Bangil, dan juga haulnya salah satu orang tua dari jamaah majelis kita, dan akan dilanjutkan ar-ruqyah syar'iyyah. Ruqyah syar'iyyah bagi yang menginginkan. Jadi tidak panjang lebar, langsung kita memasuki ke hadis yang ke-66. Hadis keberapa kemarin? Lah. Nah. Hadis ke-64. Hadis yang ke-64 dalam bab menjelaskan bagaimana pakaian mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala al-muallif Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sawrah At-Tirmidzi, bab ma jaa fi libasi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa bihi ilayhi qala haddatsana Mahmud bin Ghailan qala anba'ana Abdul Razzaq qala anba'ana Sufyan an Aun bin Abi Juhayfah عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بارق ساقيه. قال سفيان أراها حبرة. وبه إليه قال حدثنا علي بن حشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن براء بن عازب قال ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة حمراء من رسول الله إن كانت جمته لتضرب قريبا من منكبيه. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال أنبأنا عبيد الله بن إياد عن أبيه عن أبي رمثة Qala ra'aitu an-nabiyya wa 'alaihi burdani ahdaran. Alhamdulillah, kita menyebutkan tentang 3 hadis yang kita sebutkan barusan, yang dimana hadis tersebut bersangkut pautan dengan al-libas, apa? Dengan libas, pakaiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, sebagaimana yang kita telah sampaikan di minggu kemarin, bahwa yang bersangkut pautan dengan pakaian ataupun fi'lul mukallaf, pekerjaan seorang mukallaf, kelakuan seorang mukallaf ini tidak luput dari hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang sudah kita jelaskan pada malam hari kemarin ataupun seminggu ataupun kajian yang sebelumnya, kita telah menjelaskan hukumnya. Maka sebagai tikrar, mengulangi pelajaran kita, ulun tanya kepada Bu Hanpian, ada berapa hukumnya memakai baju? Ada berapa? Lupa semua sudah. Ada berapa? Ada 5. Yang pertama, wajib. Kapan memakai baju hukumnya wajib? Ketika pakaian yang dipakai oleh kita yang menutupi aurat. Karena libas ataupun pakaian seorang muslim bukan dari modelnya. Bukan dari modelnya, karena tidak ada baju khusus yang dipakai umat muslim. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memakai baju pada zaman itu ataupun baju-baju dari
jenis pakaian yang berbeda-beda. Kadang Rasulullah memakai baju Rom ataupun dari Romawi, Eropa. Pernah. Ataupun Rasulullah sebagaimana yang kita jelaskan, Rasulullah pernah diberikan hadiah dari seorang pemerintah ataupun kerajaan ataupun orang-orang yang kaya, yang Rasulullah diberikan baju ataupun bagian macam baju yang dari sutra. Ingat nggak? Lupa sudah, Masya Allah. Kita ingatkan kembali bahwa pakaian seorang muslim yang wajib dipakainya yaitu tidak lebih dari menutupi auratnya. Yang sunnah bukan gamis, Kain putih. yaitu kain putih. Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, ilbasu min thiyabikumul bayadha. Jadi diingat para hadirin. Jadi janganlah kita anggap sebuah hal yang remeh bagi kita. Karena hal ini apapun yang kita jelaskan bersangkut pautan dengan agama kita, bersangkut pautan dengan apa yang dikerjakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingat bahwa baju yang sunnah dipakai yaitu baju dengan warna putih. Kapan itu? Ketika sholat Jumat. Dan disunnahkan memakai baju baru ketika di hari raya. Masya Allah. Kapan baju hukumnya haram? Kapan memakai baju yang hukumnya haram dipakai? Baju dipakai dan hukumnya haram dengan menggunakan pakaian apapun. Menggunakan pakaian apapun cuman dengan tujuan kesombongan dalam dirinya, yakni lil khuyala. Jadi mungkin ya, kita tasawurkan ataupun kita kiaskan di zaman sekarang pun ada model-model tertentu di dalam pakaian yang dimana ketika kita memakai itu timbullah rasa sombong dengan pakaian yang bergengsi seandainya. Tidak apa-apa memakai pakaian-pakaian yang bergengsi, cuman dengan syarat tidak ada rasa kesombongan, kecongkakan. Paham tuh? Terus kapan lagi yang haram dipakai? Yaitu sutra bagi laki-laki, yang dimana sutranya sudah dijelaskan, sutra yang murni. Sutra yang murni. Kalau seandainya sutra tersebut sudah tercampur dari kain yang lain, hukumnya tidak apa-apa, mubah. Walaupun sutranya lebih banyak kadratnya. Paham tuh? Kapan hukumnya makruh? Menggunakan warna merah yang dimana warna tersebut tidak ada warna lainnya. Jadi ada berapa tadi yang sudah disebutkan? 4. Yang pertama wajib kapan? Ketika menutup auratnya. Yang kedua sunnah ketika memakai baju warna putih. Terus yang ketiga hukumnya haram ketika memakai dalam keadaan sombong. Yang keempat yaitu makruh, yaitu salah satunya adalah menggunakan pakaian merah, dan juga salah satunya yaitu menggunakan pakaian yang biasa dipakai orang kaya. Jadi monoton dengan pakaian orang kaya aja, walaupun dirinya kaya, dia memakai selalu pakaian dengan pakaian yang branded seandainya, yang dimana dia tidak memiliki pakaian yang biasa. Sehingga hukumnya makruh di sana. Karena apa? Tanazulan 'alan nas. Jadi istilahnya kita menghormati, sebagaimana Rasulullah menghormati orang miskin, dianjurkan oleh seseorang yang kaya, yaitu mengambil hatinya seorang miskin dengan cara dia berpakaian, walaupun satu pakaian yang dimana pakaian tersebut selevel dengan orang-orang yang ekonominya menengah ke bawah. Jadi ini adalah sebuah hukum di dalam hukum memakai baju. Kalau seandainya kita kembalikan lagi ke sebuah hal yang bersangkut pautan dengan hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam gaya dia berpakaian ataupun gaya beliau berpakaian,
Maka yang ada di benak kita ketika seseorang ingin belajar bagaimana Nabi Muhammad SAW, yang ada di benak kita adalah bagaimana tawadhu'nya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi subhanallah, yang akan kita sebutkan hadis-hadis yang membuktikan bagaimana ketawadhuan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau subhanallah, Sayyidina Abdullah bin Abbas, ketika beliau mensifati bagaimana akhlak mulianya Rasulullah, beliau mengatakan An-Nabi Muhammad SAW yajlisu 'alal ardi. Yang pertama sudah detail bahwa Rasulullah SAW tidak pernah memilah ataupun memilih di dalam tempat duduknya. Maksudnya bagaimana Habib? Tidak ada tempat khusus ataupun tempat duduk yang dikhususkan kepada baginda Muhammad SAW. Sehingga ketika ada orang yang mungkin kenal dengan Rasulullah ataupun mereka yang tidak kenal dengan Rasulullah dan dia mencari Rasulullah di Masjid Nabawi, pada saat itu dia kesulitan untuk mencari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah terbiasa duduk di muka, terbiasa duduk di belakang, terbiasa duduk di samping. Sebagaimana sahabat pun seperti itu. Ini menjelaskan bagaimana kepemimpinan seseorang ala baginda Muhammad, sebagaimana Rasulullah SAW adalah al-mathalul a'la, yaitu apa? Budi pekerti Rasulullah, yang dimana budi pekerti tersebut menjadi tolak ukur seseorang, panutan kita. Ketika seorang memimpin, tidaklah kepemimpinan tersebut harus di atas, tidaklah seperti itu. Karena kenapa? Contohnya baginda Muhammad SAW dengan ketawadhuan beliau yang sangat luar biasa. Dan Rasulullah SAW ketika kita membahas bagaimana cara berpakaian Rasulullah, maka yang ada di benak kita bahwa ketika Rasulullah SAW adalah seorang Rasul nomor 1 di dunia, menjadi simbolnya agama Islam. Sebagaimana rahib-rahib ataupun orang ulama kiai-kiai, orang-orang Yahudi ataupun Nasara ataupun orang-orang di luar dari agama Islam memiliki sebuah simbol. Setidaknya simbol tersebut dia pakai ataupun simbol tersebut tampak di pakaian dia. Di zaman kita pun sekarang seperti itu. Kita melihat bagaimana ada seorang rahib ataupun seorang pemuka dari tokoh-tokoh agama-agama selain dari Islam, niscaya kita tahu. Soalnya apa? Ada pakaian khusus yang dia pakai. Rasulullah SAW tidak seperti itu. Karena Rasulullah SAW selalu menggunakan pakaian yang biasa dipakai para sahabat Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham tu? Benar. Ya Rasulullah. Al-hadis yang ke-64 diriwayatkan oleh Mahmud bin Ghailan, yang dimana Mahmud bin Ghailan mendapatkan hadis ini dari Abdur Razzaq. Abdur Razzaq ini sahibul musnad, ada musnad Abdur Razzaq. Amba'ana Sufyan. Hadis tersebut didapatkan oleh Sufyan ataupun mendapatkan hadisnya dari Sufyan, yang dimana Sufyan dari Aun bin Abi Juhaifah, dari ayahnya, beliau mengatakan ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa alaihi hullatun hamra. Subhanallah, sering terulang, hullatun hamra. Rasulullah SAW dilihat oleh ayah dari Abi Juhaifah dengan menggunakan pakaian hullatun hamra, yaitu menggunakan pakaian yang dimana pakaian tersebut memiliki dua bentuk, sebagaimana sarung dengan baju koko. Sarung dengan baju koko itu hullah namanya, dua kain yang terpisah yang digunakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hullatan hamra, yang dimana warna dari pakaian tersebut berwarna merah.
Nah, cuman hamra ini, hullah ini adalah sebuah pakaian yang tidak pure merahnya, yang tidak pure. Jadi ada beberapa khat ataupun ada beberapa garis yang berbeda dengan warna merah, sehingga tidak dikatakan bahwa Rasulullah menggunakan baju merah. Kenapa kok hukumnya makruh, Bib? Jawabannya seperti itu, adalah hullatun hamra ini adalah memang bajunya dominan warna merah, tapi adanya garis-garis ataupun adanya warna lain di dalam baju tersebut, maka hilanglah kemakruhannya. Paham tuh? Wa alaihi hullatan hamra ka'anni anzura ila bariqi saqai. Kata Abi Juhaifah, beliau mengatakan, ketika aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan pakaian merah tersebut, keindahan Rasulullah yang dia lihat. Keindahan Rasulullah yang dia lihat, bagaimana karena indah? Sebagaimana Sayyidina Barra bin Azib, beliau mengatakan apa? Ma ra'aitu min zilimmatin hamra ahsanu min Rasulillah. Ketika Sayyidina Barra bin Azib, bagaimana kita disebutkan bagaimana ciri-ciri Rasulullah. Sayyidina Barra bin Azib, seorang syair, seorang wasaf lin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, aku ketika melihat Rasulullah indah. Rasulullah qimmatil jamal. Apa itu? Qimmatil jamal, yaitu apa? Keindahan yang tidak pernah terukur. Kenapa Rasulullah dijadikan seperti itu? Karena subhanallah, al-insan yamilu ilal jamil, yaitu tabiatnya manusia suka dengan keindahan. Maka dijadikanlah Rasulullah dengan keindahan yang mutlak, sehingga dakwahnya Rasulullah dengan keindahannya aja sangat berpengaruh. Sayyidina Barra bin Azib ketika melihat Rasulullah sudah sangat indah, dan bagaimana ketika Rasulullah menggunakan hullatan hamra. Orang putih para hadirin, memakai baju apapun nyaman dilihatnya. Tapi kalau orang putih memakai baju yang kontras, apalagi warna merah, tambah cantik. Tambah cantik, tambah tampan. Berbeda dengan orang Allahumma shalli ala Jangan Muhammad. Hullatan hamra. Beliau mengatakan fa'al ka'anni anzura ila bariqi saqi. Subhanallah. Sayyidina Abi Juhaifah, abahnya, beliau mengatakan, ketika aku melihat keindahan Rasulullah, subhanallah, aku terlihat batisnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau menceritakan bagaimana beliau melihat betisnya, beliau mengatakan apa? Ka'anni anzura ila bariq. Sungguh aku telah melihat bagaimana cemerlangnya ataupun kinclongan dari batisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nur. Adalah apa? Adalah cahaya. Adalah cahaya. Yang dimana cahayanya Rasulullah cahaya hissi, ma'nawi, zahir, batin. Jangan dikira cahayanya Rasulullah itu tidak tampak. Bahkan di dalam beberapa hadis, di dalam hadis sahih Bukhari, menceritakan bagaimana sebuah kejadian Nabi Muhammad SAW memasuki rumah dari istri tercintanya, itu Sayyidatuna Aisyah. Terus ketika melihat bagaimana Rasulullah masuk ke dalam rumahnya, Sayyidatuna Aisyah mengatakan apa? Ma adwa'uka ya Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana alangkah berkilaunya, alangkah bercahayanya engkau wahai Rasulullah. Maka tersenyum baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tersenyum karena apa? Pujian dari Sayyidatuna Aisyah. Langsung beliau mengatakan kepada Sayyidatuna Aisyah, "Ya Aisyah, aku doakan kau. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kau. Dosa-dosa yang engkau lakukan sebelum engkau lakukan dan setelah engkau lakukan. Dosa yang engkau kerjakan secara zahir ataupun batin." Maka melihat dari doa baginda Muhammad yang tidak pernah ataupun yang pasti kabul. Kalau seandainya kita katakan Rasulullah tidak kabul doanya, siapa yang kabul doanya? Kan iya? Karena Rasulullah ahsanun nas, sayyidil anbiya wal mursalin. Gelarnya.
Maka jingkrak-jingkrak ini Sayyidah Aisyah karena kebahagiaan beliau yang sangat luar biasa. Didoakan Nabi, didoakan diampuni dosanya, maka terampunilah dosanya. Ketika Sayyidatuna Aisyah jingkrak-jingkrak, maka Rasulullah mengatakan kepada Sayyidah Aisyah, "Ya Aisyah, apakah engkau tahu bahwa aku," kata Rasulullah SAW, "telah berdoa kepada umatku setiap harinya sebagaimana aku mendoakan kau seperti itu." Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengan apa baginda Muhammad SAW sampai terhibur dan mendoakan Siti Aisyah? Karena dengan memuji baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah mulianya kita yang setiap harinya berqasidah kepada Nabi Muhammad. Alangkah mulianya kita yang setiap hari membacakan pujian-pujian kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan apa yang kita ucapkan, apa yang kita salawatkan, apa yang kita pujikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan balasan dari baginda Muhammad, sehingga kita semuanya berada di hatinya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Maka di sini ka'anni anzuru ila bariqi saqai, yang mana di sini timbullah sebuah hukum. Ulama mengatakan bahwasanya membiarkan pakaian kita kurang dari mata kaki kita itu sunnah hukumnya. Apa? Sunnah hukumnya. Mata kaki di mana? Mata kaki. Jadi mengangkat pakaian kita ataupun menjahit pakaian kita sehingga pakaian kita berada di atas dari mata kaki, itu hukumnya sunnah. Karena apa yang dikerjakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya di bawah dari mata kaki, bagaimana hukumnya? Di bawah dari mata kaki, Rasulullah mengatakan al-isbalu minal idhar fa finnar, kata Rasulullah. Al-isbal, isbal ini adalah turunnya sarung ataupun turunnya pakaian dari mata kaki. Rasulullah mengatakan orang yang melakukan seperti itu ada di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sangatlah. Kenapa Rasulullah mengatakan hal tersebut? Maka kita kembalikan lagi ketika menjelaskan zat, ketika menjelaskan cerita Rasulullah, kita kembalikan ke zamannya Rasulullah. Kita kembalikan ke zamannya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu bagaimana ke zaman tersebut? Di zaman tersebut bahkan sebelum Rasulullah dan setelah Rasulullah sampai zaman kita ada memang simbol ataupun model-model di dalam berpakaian. Di sana pada saat itu al-isbal, yaitu turunnya pakaian sampai ke bawah mata kaki, kadang sampai ke tanah, itu menunjukkan sebuah kesombongan. Maka Rasulullah mengatakan hal tersebut untuk menghilangkan kesombongan tersebut. Sehingga kalau seandainya kita katakan sekarang bagaimana hukumnya, Ben? Sekarang isbalnya ada, yaitu turunnya pakaian dari mata kaki itu ada. Rata-rata buhan Ben seperti itu loh. Cuman sombongnya ada atau tidak? Jawabannya kebanyakan kan tidak. Maka kalau seandainya seperti itu, kita kembalikan lagi ke sebuah kaidah al-usuliyah. Apa itu? Al-hukum yadur ma'illati wujudan wa adaman. Yaitu apa? Hukum ini Pak tidak paten. Hukum ini karena ada sebabnya. Ketika sebab itu hilang, hukumnya hilang. Sebagaimana kita contohkan dengan seseorang memakan bangkai ataupun seseorang memakan dagingnya babi, hukumnya apa? Makan daging babi apa? Dari mana kalian tahu? Hukumnya haram, jelas di dalam Al-Qur'anul Karim. Beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitah wad-dam wa lahmal khinzir." Yaitu dagingnya babi, bangkai haram. Cuman subhanallah, hilang sebabnya. Ada sebab baru, yaitu apa? Darurah. Apa darurah ini? Makan karena dalam keadaan darurat. Pian di dalam hutan seandainya, sebagaimana Ja'far sering ke hutan, tangkap puyang.
Nah, ketika di dalam hutan kita tidak bisa menemukan makanan dan kita dalam keadaan lapar. Subhanallah, melihat bangkai di sana. Makan kuyang. Bukan kuyang. Maka wajib hukumnya memakan bangkai tersebut. Bahkan wajib hukumnya, cuman biqadrin ada. Karena yaitu maqasidus syariah, menjaga kehidupan, menjaga jiwa itu lebih penting. Karena sebuah maksud tujuan dari agama. Mau dilanjutkan enggak? Lanjut. Uyuh biarlah. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang hadis ke-65 dari Ali bin Hashram. Dapatkan hadis tersebut dari Isa bin Yunus dari Israel. Dari Abi Ishaq, dari Sayyidina Barra bin Azib. Kembali lagi kita menyebutkan nama Barra bin Azib. Beliau mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan minan nasi ahsanu fi hullatin hamra min Rasulillah in kanat jummatuhu la tadribu qariban min mankibai." Beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat manusia manapun yang seindah Rasulullah ketika menggunakan hullatan hamra. Apa hullatan hamra tadi? Pakaian dua jenis, sarung dengan taqwa hajarulun. Sebagaimana pian yang sudah umrah ataupun yang dapat kesempatan haji, antum memakai dua kain yang disarungkan dan kain yang diselendangkan. Dan semoga berkat Nabi Muhammad SAW kita berkesempatan untuk menziarahi baginda Muhammad dalam umrah ataupun haji. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Kata Sayyidina Barra bin Azib, aku tidak pernah melihat seseorang yang seindah Rasulullah dengan menggunakan pakaian seperti itu, yang dimana rambut baginda Muhammad SAW ketika itu panjang semana pundaknya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma akrimna bi ru'yati Nabi Muhammad. Amin. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Muhammad bin Bashar. Dapatkan hadis tersebut dari Abdurrahman bin Mahdi. Dapatkan hadis tersebut Ubaidullah bin Iyad. Beliau mengatakan, ra'aitun Nabi wa alaihi burdani ahdaran. Beliau mengatakan, Sayyidina Abi Rimthah. Beliau mengatakan, aku melihat Nabi Muhammad dengan menggunakan burdah. Burdani ahdaran. Burdan ini sebagaimana yang dipakai seseorang yang umrah ataupun haji, yang dimana warna dari burdah tersebut adalah warna hijau. Karena warna kesukaan Rasulullah yang pertama putih jelas, yang kedua warna hijau, yang ketiga asfar yaitu kuning, yang ketiga itu macam yang keempat ada yang mengatakan merah dan baqil laut. Bahkan Rasulullah pernah menggunakan imamah ataupun menggunakan apa namanya imamah ini? Bahasa pian apa? Bolang sidin pernah memakai dengan bolang yang warna hirang. Warna hirang Maulana lah. Kapan Rasulullah menggunakan imamah ataupun bolang warna merah? Ketika memasuki kota Makkah. Ketika pembebasan kota Makkah, Rasulullah menggunakan imamah tersebut. Karena apa? Karena warna hitam identik dengan kekuatan seseorang. Masya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rasulullah. Allahumma shalli ala. Wa bihi ilayhi qala حدثنا عبد الحميد حدثنا عفان بن مسلم حدثنا عبد الله بن حسان العنبري عن جدته دحيبة وعليبة على وزن فعيلة عن قيلة بنت مخرمة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه أسمال مليتين كانتا بزعرفان وقد نفضته وفي حديث قصة طويلة. Hadis yang ke-67 diriwayatkan dari Ubaid bin Humaid, yang dimana Ubaid bin Humaid tersebut
mendapatkan hadis ini di dalam silsilahnya kepada Qailah binti Makhramah. Beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat Nabi Muhammad dengan menggunakan asmal mullayatain kanata bi Za'rafan wa qad nafattuhu wa fil hadis qissah. Di sini diringkas oleh Sayyidina Imam At-Tirmidzi karena ada sebuah kisah yang sangat luar biasa di sini. Alhamdulillah, Al-Faqir belajar tadi dan membukakan sebuah kisah yang panjang yang tidak disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi hadis ini menerangkan bagaimana ketawaduan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, Sayyidina Qailah bin Makhramah, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau qa'idun al-qurfasa, ay jallasul ihtiba. Jadi Sayyidina Qailah, beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan seperti ini. Seperti apalah? Biar melihat. Maaf, Bibla. Yang berkantut. Duduknya Rasulullah seperti ini. Jadi seperti ini. Jalsatul ihtiba namanya. Yang dimana Qailah ketika melihat Rasulullah, dia seorang sobiyah, seorang gadis dari sahabat yang dia bingung, pengen tahu, penasaran bagaimana si Rasulullah, yang terkenal di mana-mana. Ketika subhanallah, ketika melihat Rasulullah dalam keadaan seperti itu. Dalam keadaan seperti itu dengan khusyuknya. Dengan khusyuknya apa yang terpikirkan oleh seorang sahabiah tersebut? Ya Allah, melihat bagaimana mulianya Rasulullah serta ketawaduan Rasulullah yang sangat luar biasa. Bahkan beliau telah melihat bagaimana Azimur Rum, Azim Kisra, yaitu Malik ataupun raja-raja pada zamannya, yang tidaklah mereka duduk kecuali di dalam at-taj, yaitu singgasana yang sangat luar biasa. Dan melihat Rasulullah dalam keadaan duduknya seperti itu dengan khusyuknya. Maka subhanallah, Allah berikan sebuah gerakan di dalam hatinya. Rasulullah menoleh kepada sahabiah tersebut. Maka bergetarlah hatinya karena ketakutan dengan wibawa Rasulullah yang sangat tinggi. Bergetar badan tersebut. Walaupun kewibawaan tidak ditampakkan dengan adanya singgasana, cuman Allah berikan kewibawaan yang sangat tinggi bagi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tergetar seseorang dari sahabiah tersebut. Maka subhanallah, Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mendatang kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah," beliau yaitu sahabi anak kecil tadi merasa takut kepada baginda Muhammad karena kewibawaanmu. Maka Rasulullah mengatakan apa? Ya miskinah, alaikis sakinah. Wahai miskinah, oh, wahai orang yang apa? Bukan miskin. Miskinah ini adalah orang yang lemah. Alaikis sakinah. Maka tenanglah hatimu. Maka subhanallah, ketika Rasulullah mengatakan hal ini, tidak pernah merasa kegundahan di dalam hatinya dari pertama kali beliau sampai meninggalnya. Tidak pernah galau istilahnya. Karena Pak doanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan itu syahidnya. Bukan ini syahidnya ataupun yang kita bahas. Yang kita bahas tetap kembali lagi kepada pakaian Rasulullah. Beliau mengatakan, salah satu sahabiah tersebut mengatakan, aku melihat Rasulullah dengan menggunakan baju asmal. Apa itu asmal? Yaitu baju yang basah. Baju yang basah, yang kusut pada saat itu, subhanallah. Yang dimana terlihat pudarnya warna dari baju tersebut. Kan di sini dikatakan baju tersebut warnanya kuning. Cuman terlihat kuningnya baju tersebut bukan karena bajunya aslinya warna kuning, tidak ya, para ikhwan. Yaitu baju Rasulullah yang menguning karena apa? Karena kusut, karena sudah lama baju tersebut. Yang dimana kanata bi Za'rafan. Yang dimana baju tersebut dulunya dicelup dengan za'faran. Apa itu za'faran? Tahu antum pasti za'faran. Bukan minyak wangi, bukan. Za'faran ini adalah sebuah tumbuhan yang dimana tumbuhan tersebut bisa digunakan untuk mewarnai pakaian. Yang dimana warna aslinya adalah warna merah. Subhanallah.
Lihat bagaimana tawadhunya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah ma yahummuhud dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah perhatian tersebut kepada dunia yang semata. Karena subhanallah, bukannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan seseorang yang bisa dikatakan nabi yang miskin, kalla wa hasya. Kenapa? Rasulullah yang menginginkannya. Karena subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama dia menjalankan dakwahnya, menjalankan misinya, harta yang beliau dapatkan selalu beliau infakkan ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Syiddatul karam. Ketika antum mendengar Rasulullah mengatakan Allahumma hyini miskinan, ya Allah jadikanlah aku, hidupkanlah aku sebagai seseorang yang miskin. Secara tolak ukur kita, Rasulullah ketika haji pada saat itu ataupun ketika Idul Adha, Rasulullah sendiri menyembelih 100 onta beliau, yang dimana 60 lebih beliau potong sendiri, beliau sembelih sendiri. 100 onta, Pak. Onta ini 3 kali lipatnya harganya sapi. Antum kalau di Yaman, sebagaimana kita pernah di Yaman, harganya sapi seandainya 10 juta, harganya onta ini 45 juta. Ferrarinya orang dulu. Rasulullah menghadikan ataupun mengorbankan korbanan sebanyak itu. Maka jawabannya bukan Rasulullah seorang yang miskin, tidak ya akhi. Karena Rasulullah SAW ingin apa? Mengambil hatinya orang yang tidak memiliki, hatinya orang yang miskin, sehingga dengan maunya Rasulullah dihidupkan sebagai seorang yang miskin. Akhirnya orang miskin tersebut apa? Mengatakan, ya Rasul, ya Allah, tenang ulun ada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebagaimana sebuah contoh yang sangat besar yang sering kita dengar, bahkan yang menjadi sebuah pertanyaan kita. Habib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan buta huruf. Pernah dengar? Nabiyul Ummi. Buta huruf, tak nulis dan tak baca. Pernah dengar? Hah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mabniun ala tawadhu. Itu yang pertama. Rasulullah adalah zat yang tawadhunya sangat luar biasa. Sebagaimana saya bilang minggu kemarin ketika sahabat nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik? Ya Rasulullah, bagaimana cara kita bersalawat kepada engkau? Maka beliau mengatakan, salli, Allahumma salli ala Muhammad. Apa kata Rasulullah? Yaitu dengan apa? Dengan teks yang seperti itu. Kenapa kok sekarang ada Sayyidina? Karena Sayyidina ini Rasulullah tidak menuankan dirinya, karena tawadhunya Rasulullah. Dan subhanallah, Allah yang mengangkat derajatnya. Karena subhanallah, orang yang tawadhu ini tidak butuh untuk diangkat orang. Orang tawadhu, Allah mengangkatnya. Kalau orang yang sudah tidak bisa menerima hal tersebut, maka subhanallah itu menjadi gengsi dalam dirinya, dia tidak akan mengantarkan dirinya kepada kemuliaan. Karena kewibawaan, kemuliaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad. Maka subhanallah ayuhal hadirun, An-Nabi al-Ummi sebagaimana itu adalah salawat kecintaan Rasulullah. Karena yang pertama menandakan ketawadhuannya Rasulullah. Jangan dibilang aku minta. Katakanlah An-Nabi al-Ummi yang tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Subhanallah ayuhal hadirun. Antum tahu sifat dari Nabi? Ayo sifat 20 yang sering kita baca. Sifat yang wajib bagi seorang anbiya ada 4. Apa aja? Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Yang pertama siddiq, jujur. Nabi al-Amin as-Siddiq, Nabi yang jujur dan amanah. Terus yang kedua yaitu amanah, menjaga amanah dari Allah. Yang ketiga tabligh, yaitu berdakwah. Tidak ada sifat Nabi sebelumnya dengan dari Nabi Muhammad dan Nabi sebelumnya kecuali memiliki 4 tersebut. 4 sifat. Yang terakhir apa? Fatanah. Apa? Kepintaran. Fatanah, cerdas. Sekarang pertanyaannya, apakah orang cerdas tidak bisa baca dan tidak bisa nulis? Hah? Jelas. Karena ini tanaqud nanti ayuhal hadirun. Dan ini menjadi sebuah apa? Sebuah senjata bagi orang-orang
yang ingin menghancurkan, melecehkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala awal marrah, pertama kali Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada baginda Muhammad dengan apa? Dengan Iqra, bacalah wahai Rasulullah. Ma ana biqari, kata Rasulullah. Dipegang lagi sama malaikat Jibril, Iqra. Dipeluk, sampai ketika dipeluk malaikat Jibril pada saat itu Rasulullah hampir pingsan. Kenapa? Karena malaikat Jibril pada saat itu dalam wujud malaikatnya, yang dimana diriwayatkan sama baginda Muhammad, satu sayap itu, satu dunia itu, ketika sayapnya, sayap kanannya itu seluruh dari barat tertutup, langit dari barat tertutup, dan ketika sayap kirinya, langit dari timur tertutup. Bagaimana takutnya Rasulullah pada saat itu, yang tidak pernah melihat sebelumnya. Antum melihatku yang kabur, apalagi melihat malaikat Jibril. Rasulullah melihat malaikat Jibril ala wujudih, di wujudnya yang asli, dan dipeluk itu Rasulullah dan mengatakan Iqra, bacalah. Ma ana biqari, kata Rasulullah, aku bukanlah seorang yang bisa membaca. Ditekan lagi oleh oleh malaikat Jibril, ma ana biqari, sampai 3 kali, terus barulah dilanjutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra alladzi 'allama ma lam ya'lam. Ya, 5 ayat tersebut adalah surat ataupun firman yang pertama kali Allah turunkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 2 dalil sudah. Terus yang ketiga, memang khilaf ulama ala ummiyatin nabi. Khilaf ulama, ada yang mengatakan Rasulullah ini bisa membaca dan bisa menulis. Ada yang mengatakan bisa membaca tidak bisa membaca sebelum. Nah, gimana tidak bisa membaca sebelum menulis? Tidak bisa membaca sebelum diangkat menjadi nabi, dan bisa membaca setelah diangkat menjadi nabi. Dan ini adalah pendapatnya gurunya Al-Imam Al-Bukhari, yaitu Abi Syaibah kalau tidak salah. Yang dimana ini waqi' ya akhi. Kenapa? Yang pertama, dengan adanya kata ummi, sebagaimana Syekh Ramadan Al-Buti, beliau mengatakan bagaimana Rasulullah hendak mengarang, mengaku bahwa dirinya adalah nabi. Dengan apa? Dengan kecerdasan Rasulullah seandainya ketika membaca kitab-kitab Yahudi ataupun Nasara, sehingga beliau terpikirkan, ulun ngaku nabi ah. Jadi akhirnya Rasulullah mengaku nabi. Karena kenapa? Karena dengan bacaan Rasulullah dari kitab-kitab sebelumnya. Maka hal ini terpatahkan dengan apa? Rasulullah tidak pernah membaca dan tidak pernah menulis. Dan pada saat itu orang-orang kufar mengatakan, bagaimana Rasulullah ini mengaku nabi? Maka benar Rasulullah mengaku nabi, karena Rasulullah sebelumnya tidak pernah membaca kok. Kalau seandainya mungkin ketika Rasulullah membaca pada saat itu, mungkin terinspirasi dirinya bahwa dirinya akan menjadi nabi. Jadi dengan adanya ummi, tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca sebelum diangkat menjadi nabi, maka hal ini menjadi sebuah dalil bahwa Rasulullah pengakuan dirinya sebagai nabi bukan karena pelajaran Rasulullah terhadap kitab-kitab sebelumnya. Fahim? Tidak fahim. Apa menurut ulun tadi? Begitu. Sama aja. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Naqif insyaallah. Kita berhenti di hadis yang ke-67 dan insyaallah kita akan kaji kembali insyaallah di minggu yang akan datang. Allahumma faqihna, Allahumma 'allimna, tubna ilaika ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-butri wal akar. Rabbi faqihna wa Rabbi waffaqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا وسعنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء
بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب مصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن يخالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا